Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan live event KTT ASEAN kali ini bersama saya Mercy Wijaya. Pemirsa, ada beberapa agenda ekonomi yang dibahas dalam KTT ASEAN tahun ini. Di antaranya pemulihan ekonomi pasca COVID-19, digitalisasi ekonomi, dan ekonomi hijau. Nah pemirsa, terkait dengan digitalisasi ekonomi, pemerintah dan Bank Sentral negara-negara ASEAN berupaya memperluas penggunaan mata uang lokal untuk transaksi, perdagangan, dan investasi. Pemirsa, upaya ini disebut sebagai dedolarisasi atau mengurangi ketergantungan penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat dan beralih menggunakan mata uang lokal dan mata uang lainnya. Ada diversifikasi pemirsa, tidak hanya dolar Amerika Serikat yang digunakan namun juga menggunakan mata uang negara lainnya. Pemirsa, dalam konteks ASEAN, dedolarisasi dilakukan melalui local currency transaction atau local currency settlement, yang mana kerjasama saat ini sudah dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN, di antaranya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Singapura, dan Indonesia dengan Filipina. Dan transaksi dilakukan ini untuk perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal. Jadi kalau kita ingin beli barang ke Malaysia, pemirsa, ini bisa menggunakan ringgit. Sebaliknya jika Malaysia ingin beli barang ke Indonesia, langsung menggunakan rupiah. Tidak lagi ditukar menggunakan dolar, lalu ditukar lagi menggunakan mata uang lokal. Begitu juga dengan Thailand, pemirsa, dan juga Singapura dan Filipina. Selain melalui local currency transaction, pemirsa, atau transaksi menggunakan mata uang lokal, tentunya kerjasama yang sudah dijalin antara bank sentral negara-negara di kawasan ASEAN membuat penggunaan QR Code juga diupayakan semakin luas. Seperti saat ini kalau kita jalan-jalan ke Thailand misalkan, sudah banyak masyarakat Indonesia yang bisa berwisata dan menggunakan QR Code pembayaran yang menggunakan kris Indonesia. Dan kalau kita ingin bertransaksi, transfer dana ke Thailand atau ke Singapura atau ke Malaysia, transfer pun sekarang sudah bisa dilakukan dengan lebih cepat dengan sistem fast payment dan juga real time gross settlement atau RTGS. Nah, pemirsa, kita akan simak pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio soal dedolarisasi dan penggunaan local currency settlement di ASEAN. Perluasan percepatan local currency transaction untuk perdagangan investasi di ASEAN dan juga berbagai negara ASEAN. Nomor 2, dengan semakin penggunaannya local currency, tentu saja biaya transaksi lebih murah dan juga risiko nilai tukarnya itu juga lebih rendah. Yang dulunya harus konversikan ke dolar ke local currency, sekarang kan tidak melalui dolar lagi. Itu yang terus dilakukan, dan ini juga dilakukan ke berbagai negara. Tentu saja sejauh ini memang masih sebagian besar transaksi dunia itu menggunakan dolar. Tapi seperti dirilis oleh IMF kemarin, penggunaan dolar dalam transaksi perdagangan dan investasi yang dulu pernah 70% turun, itu sekarang mendekati 50%. Dan ini yang kita sebut memang diversifikasi currency yang semakin mendukung stabilitas moneter, nilai tukar, dan juga stabilitas keuangan. Ya, pemirsa, tadi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa ini diversifikasi yang dilakukan oleh Indonesia tidak hanya dengan negara-negara ASEAN tapi juga dengan negara lainnya seperti dengan Jepang, Tiongkok, dan pada bulan Mei ini kerjasama dilakukan antara Bank Indonesia dengan Bank Sentral Korea Selatan. Sehingga penggunaan dolar Amerika Serikat untuk cadangan devisa negara-negara semakin berkurang, pemirsa. Kita akan lihat datanya dari International Monetary Fund atau IMF, yang mana pada tahun 1999 dolar Amerika Serikat ini 71% digunakan oleh negara-negara sebagai cadangan devisanya. Sementara sekarang dari total cadangan devisa yang ada, tahun 2021 dolar Amerika Serikat hanya digunakan 59%. Ada penurunan yang cukup signifikan, pemirsa, selama 12 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat data yang paling update mungkin, pemirsa, di tahun 2023 seharusnya semakin berkurang ya, pemirsa. Karena kalau kita lihat semakin banyak negara-negara yang mencoba untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat dan
dan menggunakan mata uang lokal. Tidak hanya di ASEAN, pemirsa, namun negara-negara yang tergabung dalam BRICS atau Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ini juga transaksinya sudah tidak menggunakan dolar Amerika Serikat. Negara-negara BRICS dikabarkan sedang menciptakan media baru untuk pembayaran supaya tidak lagi pakai dolar Amerika Serikat. Bisa jadi menggunakan emas atau logam tanah jarang. Namun hasil selengkapnya dari apa mata uang yang akan digunakan BRICS ini masih akan menunggu pengumuman saat KTT BRICS di Afrika Selatan pada bulan Agustus mendatang. Selain dolar Amerika Serikat, bagaimana dengan penggunaan mata uang lainnya untuk cadangan devisa, pemirsa? Yang mana cadangan devisa ini merupakan cadangan mata uang yang dimiliki oleh satu negara, biasanya digunakan untuk membayar utang luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impor. Namun karena penggunaan dolar Amerika Serikat berkurang, bagaimana dengan penggunaan euro? Nah, kalau penggunaan euro sebagai cadangan devisa, pemirsa, ini sekitar 20% digunakannya, sementara untuk mata uang lain-lain seperti Canadian dollar atau Australian dollar dan juga yuan China, ini penggunaannya justru meningkat menjadi 9% di tahun 2021. Dan memang berbagai upaya ini terus dilakukan karena ternyata ketika kita meninggalkan dolar Amerika Serikat, kondisi mata uang negara-negara ini semakin stabil. Pelaku usaha pun mendukung upaya ini. Kita akan lihat pernyataan dari perwakilan Apindo terkait dengan penggunaan mata uang lokal untuk bertransaksi. Kita tentunya mengapresiasi positif dan dunia usaha tentunya akan mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat buat sektor private seperti ini, Mercy. Karena tentunya dengan adanya kebijakan yang dibangun antar negara seperti ini akan membuat efisiensi ekonomi. Karena kita tidak perlu membeli dolar, karena sekali lagi membeli dolar itu tentunya dengan harga yang lebih tinggi. Karena kurs itu ada kurs jual, ada kurs beli. Ketika kita membeli dolar itu pasti harganya lebih tinggi. Misalnya sekarang harganya 4.800, padahal ketika kita selisih punya dolar kita jual cuma 14.600 misalnya. Itu yang membuat kita bisa mengefisienkan. Kita tidak ada kalah kurs di sini misalnya. Nah, hal seperti ini, Mercy, yang membuat dunia usaha tentunya sangat menyambut positif. Setiap kerjasama bilateral yang dibangun antar negara yang memberikan keuntungan dalam konteks bisnis yang bisa mendorong efisiensi untuk private sector. Dan tentunya Apindo serta rekan-rekan pengusaha itu mengapresiasi kebijakan-kebijakan seperti ini. Ya, pemirsa, kebijakan dedolarisasi ini ternyata tidak hanya menguntungkan negara karena semakin stabil mata uangnya terutama pada rupiah, pemirsa, tapi juga menguntungkan kita sebagai masyarakat karena bisa bertransaksi dengan negara-negara ASEAN dan juga negara-negara yang sudah kita kerjasama menggunakan mata uang lokal. Pemirsa, harapannya dengan keberadaan dari KTT ASEAN di tahun 2023 ini, kita bisa menjadi lebih dalam kerjasamanya dengan negara-negara ASEAN lain, diperluas juga penggunaan QR Code-nya sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas secara maksimal. Dan pemirsa, tentunya menjadi harapan kita bersama juga supaya KTT ASEAN tahun 2023 ini dapat sukses digelar dan menghasilkan sesuatu yang konkret bermanfaat bagi seluruh masyarakatnya. Dan kami akan kembali kepada Leonard Samosir untuk informasi selengkapnya. Silakan, Leo. Baik, terima kasih Mercy Wijaya untuk pemaparan yang sudah Anda berikan. Dan pemirsa, usai tadi kita menyimak pemaparan dari rekan kami Mercy Wijaya soal dedolarisasi. Pertanyaannya adalah seberapa menguntungkan bagi Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya. Kita langsung membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Next Policy yang sekaligus ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Mas Fitra, baru saja kita mendengarkan pemaparan soal dedolarisasi yang sebenarnya sudah dimulai. Kita sudah melihat ada transaksi-transaksi bilateral yang menggunakan mata uang selain dolar Amerika. Pertanyaan pertama saya, sebetulnya apakah yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN ini itu masih relevan dengan upaya membuat ASEAN sebagai kawasan kuat dari sisi ekonomi, atau ini sebetulnya sesuatu yang juga mengganggu kerjasama multilateral karena kelihatannya tendensinya akan ada kerjasama ekonomi atau transaksi perdagangan menggunakan local currency yang sifatnya lebih ke bilateral. Pandangan Anda seperti apa, Mas Fitra? Iya, ini menarik sekali Bung Leo ya. Jadi kalau kita ambil dari aspek historis,
upaya untuk melakukan de-dollarisasi ini sebenarnya sudah mulai dari tahun 1960, 1970-an ya, post Bretton Woods. Karena dulu memang ketika kita bicara mengenai jeda setelah Perang Dunia Kedua, kemudian ada Bretton Woods, itu dolar sangat daya sekali gitu kan. Ini kan merupakan masa peralihan dari sebelumnya kita benchmarknya ke emas. Nah, tetapi kemudian karena memang dolar yang terlalu dikdaya, akhirnya Amerika Serikat menjadi terlalu dominan dan sehingga ada usaha-usaha untuk kemudian melakukan de-dollarisasi tersebut ya. Ya. Nah, sebenarnya tantangan terbesar dari de-dollarisasi adalah tahun 99 ketika euro ya ada single currency, tadi juga disampaikan Mbak Mercy, mulai tahun 99 sampai tahun 2001 itu salah satu yang kemudian melebarkan portofolio international reserve dari sisi penggunaan euro. Tetapi begini Bung Leo, pertama kalau kita bicara single currency, ASEAN hampir nggak mungkin bicara mengenai single currency dalam waktu yang pendek ya. Itu butuh waktu setidaknya 30 sampai 40 tahun ke depan. Dari studi dari ASEAN Development Bank di tahun 2010 itu setidak-tidaknya tahun 2050 itu tahun 2010. Padahal dinamika yang terjadi sekarang ini saya rasa itu akan lebih jauh lagi dibanding itu. Artinya untuk kemudian membuat single currency ini kita butuh satu prinsip yang disebut sebagai homogeneity. Jadi harus homogen tingkat perkembangan ekonominya, di mana ASEAN tidak memiliki itu, gitu ya. Apalagi tadi juga disebut BRICS. Nah, kalau begitu apa yang dilakukan ASEAN sekarang dengan local currency settlement, terus kemudian ada inisiasi-inisiasi digital. Kalau kita bicara kemarin isu yang dibicarakan di KTT kali ini adalah selain isu yang pertama adalah recovery, yang kedua adalah digital economy, yang mana di situ terkait kerjasama juga pembayaran atau lalu lintas transaksi antar negara. Kan kita juga kemudian berbicara mengenai KRIS yang sudah bisa digunakan misalnya di Malaysia. Tapi apakah ini kemudian menawarkan solusi ya untuk kemudian transaksi yang lebih tinggi? Belum tentu. Karena apa? Karena biar bagaimanapun kalau kita lihat tadi ya perjalanan dari tahun 99 sampai tahun 2021 itu cuma berkurang 20%. Itu saja diambil sebagian besar oleh euro gitu ya. Nah, saya belum bisa sangat yakin bahwa perjanjian bilateral ini akan menjauhkan kita dari Amerika Serikat. Karena apa? Tadi saya juga mendengar dari Pak Ajib ya, ada efisiensi. Salah. Jadi sebenarnya bukan efisiensi. Justru menggunakan dolar Amerika itu yang paling efisien sekarang. Karena apa? Karena skala ekonomisnya sudah besar. Ya, kalau kita menggunakannya secara bilateral sebagaimana disampaikan Leo tadi, itu kita akan sangat menjauh dari prinsip efisiensi itu. Tetapi dalam konteks peningkatan daya tawar, melebarkan portofolio selain menggunakan dolar juga menggunakan mata uang lain, ini secara geoekonomi dan geopolitik akan kemudian mengundang Amerika juga untuk kemudian melakukan langkah-langkah strategi. Salah satunya adalah dengan membuat investasi yang lebih banyak lagi di ASEAN, salah satunya itu. Jadi saya melihat dalam jangka pendek akan ada langkah Amerika Serikat, tetapi bukan artinya kita akan menjauh dari dolar begitu saja, begitu Bung Leo. Mas Fitra, di dalam percakapan semalam di program Economic Challenges, saya mendapat informasi dari Dirjen IKP Kementerian Komunikasi Informatika Usman Kansong bahwa prinsip yang dipakai oleh ASEAN, Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini, dalam menghadapi dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok, bukan zero sum, tetapi pragmatism. Maksudnya bahwa tergantung kondisinya atau situasinya. Kerjasama dengan Amerika Serikat dan Tiongkok terus dilakukan oleh ASEAN dan juga Indonesia sebagai ketua ASEAN. Pertanyaannya, ketika di saat bersamaan kita melihat ada de-dollarisasi, namanya saja kan sudah menghilangkan dolar begitu. Apakah itu artinya ASEAN ini bergerak ambigu atau memang seperti yang disampaikan oleh Dirjen IKP Kominfo itu Usman Kansong bahwa inilah yang paling menguntungkan untuk ASEAN dan juga Indonesia sebagai ketua ASEAN. Bagaimana Mas Fitra? Ya, saya sepakat dengan Pak Usman ya, karena begini, kita bicara mengenai ASEAN yang punya prinsip ASEAN Way. ASEAN Way itu apa sih? Banyak yang tidak bisa mendefinisikan lagi karena terlalu abstrak. Tapi kalau saya boleh mendefinisikan, ASEAN Way itu selalu ada di tengah-tengah. Ya, kalau kita bicara pragmatisme ya kita pragmatis. Kita pergi kemana uangnya ada, begitu kan? Itu prinsip pragmatisme ASEAN. Nah, karena kita sendiri itu ASEAN alone is going nowhere, Bung Leo. Kalau kita bicara intra-regional trade share, dulu tahun 2011 ditarget oleh Surit Pitsuwan almarhum ya
Sekjen ASEAN, itu target di tahun 2015 intra-regional trade share minimal 30%. Sekarang sudah tahun 2023 dan masih sekitar 20-an%. Artinya belum sampai. Oh, Artinya kita harus oke. bisa meningkatkan domestic capacity kita. Caranya bagaimana? Ya harus ada uangnya. Uangnya dari mana? Ya, negara-negara besar. Dari mana saja? Ada China, ada Amerika Serikat. Nah, bagaimana Baik. kita bisa dan berselancar di antara dua kepentingan ini? Ya sudah, kita akomodasi saja kepentingan-kepentingan mereka. Ketika Ya, misalnya ada yang menjauh dan tidak terlalu tertarik dengan ASEAN, ya sudah kita mencoba untuk mendekat ke yang satu lagi, yang mana itu juga akan menarik secara tidak langsung yang tadi sudah menjauh, gitu kan? Nah, ketika ya, kita melakukan dedolarisasi, ini sebenarnya prinsipnya bukan karena kita ingin menggunakan mata uang ASEAN, bukan. Tapi saya baik. sepakat bahwa ini adalah salah satu cara untuk kemudian mengundang kembali Amerika Serikat untuk lebih engage ke ASEAN. Karena kalau kita bicara sebenarnya dedolarisasi, secara Ya, international politics ini berarti kita sudah menjauh dari Amerika Serikat dan iya, mendekat dengan kutub yang lain, begitu kan? Nah, di satu baik. sisi ini agak against ASEAN way, tetapi kita kan masih juga membuka jalan dengan Amerika Serikat, dengan Baik, Indo-Pacific Economic Framework misalnya. Dan oleh baik, karenanya baik. saya rasa ini adalah hal yang bisa kita manfaatkan gitu ya, di antara dua kepentingan yang berbeda ini. Oke. Bagaimana Indonesia piawai berselancar di tengah ombak-ombak ekonomi global yang terus-terusan berubah-ubah dengan cepat, akan kita bahas di bagian berikut, Mas Fitra, dan pemirsa tetap bersama kami. Live event kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di live event KTT ke-42 ASEAN, dan kita masih bersama dengan Direktur Eksekutif Next Policy, Ekonom UI Fitra Faisal. Mas Fitra, pada gambar yang dibuka barusan kita melihat ada kapal pinisi di Labuan Bajo. Ini seakan-akan memberikan simbol bahwa Indonesia sebagai nahkoda ASEAN tahun ini siap mengarungi ombak atau bahkan samudra yang saat ini kelihatannya sangat tidak jelas. Kalau Anda lihat, apakah Indonesia benar-benar bisa menjadi ketua ASEAN yang mencapai target slogan dari KTT kali ini bahwa ASEAN Matters dan menjadi epicentrum of growth di kawasan ini, Mas Fitra? Ya, Bung Leo, jadi sebenarnya Indonesia bahkan tanpa menjadi ketua sekalipun sudah menjadi de facto leader ASEAN semenjak berdirinya begitu ya. Karena ASEAN tanpa Indonesia itu is nothing. Nah, karena dari sisi magnitude-nya itu ya jadi ya menjadi nahkoda secara alami. Apalagi kita bicara mengenai tadi dari 3 isu, yang pertama adalah recovery. Nah, ini kan yang penting sekali. Ya, Bagaimana kita recover? Ya, dulu juga di G20 juga kita bicara recover stronger, recover together. Nah, ini kan adalah turunannya dari situ. Bagaimana kita recover and rebuild ASEAN sebagai salah satunya adalah epicentrum of growth. Nah, untungnya lagi kalau kita bicara perjalanan ASEAN berlayar melalui ombak ini juga sebenarnya tidak sendirian, karena konsepnya adalah beyond ASEAN dan Indonesia sudah menyadari itu bahwa ya, ASEAN alone is going nowhere, makanya kita butuh negara-negara lain. Nah, untungnya juga negara-negara lain sudah menyadari bahwa ASEAN ini menjadi titik temu yang paling penting. Saya kemarin ketemu dengan beberapa scholars dari Jepang, dari Korea, mereka bilang kita nggak bisa kemana-mana, kita butuh ASEAN. Untuk ketemu dengan China, kita perlu ketemunya di ASEAN. Kenapa? ya, Karena kalau Korea Selatan, China, tangannya sudah terikat. Mereka sudah terikat dengan Amerika Serikat. Sudah terkutuk dari satu polar ke polar yang lain. Sementara ASEAN masih berada di tengah-tengah dan menjadi titik temu. Amerika Serikat ke sini, kemudian Eropa juga ke sini, ya, China juga ke sini, begitu kan? Dan oleh karenanya kita bisa menangkap momentum itu karena mereka pada akhirnya akan menginvestasikan uangnya di sini, gitu kan? Dan itu adalah ya, cara untuk ya. menyelamatkan kita dari ombak-ombak yang akan kita hadapi ke depan, begitu, Bung Lip. Mas Fitra, di tahun ini, di KTT ke-42 ini yang menarik adalah Timor Leste akan bergabung menjadi negara ke-11 ASEAN. Kalau Anda melihat bergabungnya Timor Leste dari sudut pandang ekonomi kawasan, apakah itu menguntungkan bagi ASEAN, bagi Indonesia dan negara-negara yang lain, atau memang malah justru bisa jadi menjadi beban seperti Turki misalnya yang kelihatannya tidak serta-merta diterima untuk menjadi anggota Uni Eropa? Apakah Timor Leste ini akan menjadi aset baru ASEAN atau bisa jadi menjadi liabilities atau menjadi beban, Mas Fitra? Bisa keduanya, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Tetapi dalam prinsip international economics, geographical proximity itu adalah fondasi, itu adalah bekal, gitu ya. Oleh karenanya negara-negara dekat memang perlu disatukan.
gitu. Nah, kita juga harus tahu bahwa kalau kita menyatukan yang sebenarnya secara karakteristik idiosinkratik berbeda, ini juga akan menjadi masalah. Misalnya sampai sekarang kita masih bingung untuk menuntaskan masalahnya. Nah, ini akan menjadi duri dalam daging misalnya. Kalau misalnya Timur Leste juga punya masalah serupa, kita tidak tahu. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya ini tidak selesai-selesai, ya kita bicara ekonomi. Ekonomi tidak terlepas dari faktor-faktor yang lain. Salah satu adalah faktor politik. Bagaimana kemudian konflik di Cina Selatan juga kemudian mengkonstrain kita untuk membuat kerjasama yang lebih signifikan dengan China misalnya. Iya. Nah, ini semua kan Iya. harus dituntaskan secara bersama-sama. Untungnya ASEAN punya suatu prinsip yang disebut sebagai prinsip kekeluargaan. ASEAN Way tadi salah satu turunannya adalah prinsip kekeluargaan. Kita non interference, tapi tidak intervensinya sampai level yang mana. Kalau tetangga kita anaknya dipukuli sama orang tua, maka kita akan berdiam diri. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang memang harus kita pegang ke depan. Keluargaan, kita ketemu di meja makan, semuanya diselesaikan secara baik-baik. Tapi saya lebih optimis bahwa ASEAN ini akan menjadi epicentrum of growth sebagaimana tema kali ini dan akan menjemah menjadi kekuatan ekonomi baru dunia selain China, karena China juga pada akhirnya akan semakin luntur pengaruhnya. Ya. Baik, kita tentunya akan menantikan betul apa hasil dari KTT ke-42 ASEAN ini, khususnya apakah Indonesia bisa mencapai target ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Terima kasih Fitra Faizal, pengamat ekonomi yang sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Fitra.